Ada banyak jenis tempat yang diduga angker. Sebagai contoh, ada yang namanya rumah angker, sekolah angker, kuburan angker, rumah sakit angker, hutan angker, gunung angker, dan angker lain sebagainya. Nah, ada nih satu tempat yang menurut gua jarang banget dikategorikan sebagai tempat yang angker karena emang jarang juga terjadi peristiwa angker di sini. Tapi sekalinya terjadi peristiwa angker, ini benar-benar menjadi salah satu kisah misterius yang sampai sekarang belum terungkap. Tempatnya tersebut adalah pesawat terbang. Singkat cerita, ada sebuah pesawat yang mengalami kecelakaan. Pihak maskapai akhirnya mengambil beberapa part dari pesawat yang kecelakaan ini untuk digunakan ke pesawat yang lainnya karena kebetulan pesawatnya sejenis. Tapi setelah partnya ini digunakan ke pesawat yang baru, malah pesawat baru ini yang tiba-tiba aja digentayangin sama banyak penampakan. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakal upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 29 Desember tahun 1972, tepat pada jam 8.30 malam, salah satu speaker yang ada di ruang tunggu pesawat yang ada di Bandara John F. Kennedy International Airport di New York, Amerika Serikat, sedang berbunyi tuh. Pas itu, speaker ini memberitahukan bahwa penumpang pesawat yang memiliki kode penerbangan 401 dipersilakan untuk boarding atau masuk ke dalam pesawat. Pesawat yang sedang standby ini dijadwalkan akan terbang dari kota New York menuju kota Miami, Amerika Serikat. Pesawat yang dimaksud adalah pesawat milik maskapai Eastern Airlines dengan tipe Lockheed L1011-1 TriStar. Pesawat ini adalah pesawat jenis terbaru dan yang baru selesai dirakit juga pada tahun 1972. Jadi ini adalah pesawat yang benar-benar masih baru banget, fresh from the oven. Selain terbaru, pesawat ini juga dinobatkan sebagai salah satu pesawat tercanggih pada masanya. Diketahui ya, pesawatnya ini itu besar banget karena dia memiliki 2 engine di setiap sayapnya dan juga 2 tingkat kabin. Kabin yang di atas berfungsi sebagai tempat penumpang duduk. Desain dari kursinya adalah 2-4-2. 2 di pinggir kiri, 4 di tengah, dan 2 di pinggir kanan. Dalam satu kabin ini, pesawat mampu memuat 400 orang penumpang. Lalu, kabin yang ada di bawah berfungsi sebagai dapur kecil, tempat penyimpanan snack, dan juga ruangan santai untuk kru pesawat. Bisa dibilang kayak lounge gitu. Untuk bisa ke kabin bawah, lo mesti turun menggunakan lift. Liftnya itu kecil banget, hanya muat untuk 1 orang aja, dan hanya 1 doang. Jadi untuk naik turun antara kabin ini, lo mesti menggunakan lift yang kecil ini. Begitu lo turun ke kabin bawah menggunakan lift, hal yang pertama kali lo lihat adalah dapur kecil. Di ujung dapur itu ada sekat yang juga ada pintunya. Kalau pintunya ini dibuka, lo bakalan melihat lounge, tempat istirahatnya para kru penerbangan. Di sini lo bakalan melihat ada sofa, ada tempat tidur, dan juga sarana untuk beristirahat. Di ujung ruangan lounge itu mentok tuh, udah nggak ada ruangan lagi. Bisa dibilang layoutnya itu adalah pintu lift, dapur, sekat, dan pintu, lalu ruangan lounge, dan itu aja, mentok udah. Detail ini mesti lo pahamin karena ini bakalan menjadi detail yang krusial nanti di tengah cerita. Nah, seluruh ruangan yang ada di kabin bawah itu hanya bisa diakses oleh kru pesawat menggunakan 1 lift kecil tadi. Selain memiliki 2 tingkat kabin, kokpit dari pesawat ini juga cukup besar. Biasanya di dalam kokpit itu cuma ada 2 kursi doang untuk pilot dan co-pilot. Nah, pesawat ini diketahui memiliki kokpit yang besar sampai-sampai selain ada kursi pilot dan co-pilot, ada lagi nih 2 kursi yang bisa diisi untuk orang yang memiliki kepentingan. Jadinya di dalam kokpit pesawat yang biasanya hanya bisa diisi oleh 2 orang, nah kokpit pesawat ini bisa diisi oleh 4 orang. Dari sini boleh disimpulkan kalau pesawat maskapai Eastern Airlines penerbangan 401 adalah salah satu pesawat paling baru, paling canggih, cukup besar, dan juga cukup mewah. Nah, pilot yang bertugas pada penerbangan 401 ini pada malam itu adalah seorang pria, seorang kapten yang bernama Robert Albin Love atau biasa dipanggil dengan sebutan Bob Love. Bob merupakan salah satu pilot senior yang ada di maskapai Eastern Airlines karena dia udah memiliki lebih dari 30.000 jam terbang. Selanjutnya, kokpit dalam penerbangannya ini adalah seorang pria yang bernama Albert
John Stockstill. Diketahui dia merupakan mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang udah bekerja selama 12 tahun. Lalu di kursi belakang pilot dan co-pilot, dua kursi ini diisi oleh seorang flight engineer yang bernama Donald Louis Ripo dan seorang kru maskapai yang lagi off, yang lagi libur, yang lagi nebeng yang bernama Angelo Donadeo. Kebayang ya kalau lo dipilotin sama dua orang yang udah memiliki banyak pengalaman terbang dengan pesawat menggunakan paling baru, paling canggih, ya mungkin penerbangannya nih bakalan mulus dong semestinya. Lalu masih di hari yang sama pada jam 9.20 malam, pesawat Eastern Airlines dengan penerbangan 401 take off nih dari kota New York menuju kota Miami. Perjalanannya ini diduga bakalan ditempuh selama kurang lebih 2 jam. Dan selama 2 jam itu pula penerbangan 401 benar-benar berlangsung mulus, lancar, tanpa ada turbulence sama sekali. Langit malam lagi bersahabat, cuaca juga mendukung, anginnya terkendali. Pokoknya benar-benar suatu pengalaman terbang yang benar-benar mulus banget. Saking mulusnya, salah satu penumpang yang bernama Jerry Esco ini kayak menulis testimoni atau review gitu di sebuah kertas. Zaman dulu ya, sekitaran tahun 1970-an, kalau lo mau review sesuatu, lo mesti nulis di kertas tuh pengalaman lo, kesimpulan lo mengenai sesuatunya ini. Nantinya kertasnya ini lo kirimkan ke majalah, ke koran, tabloid, atau ke perusahaan yang terkait. Nah, pas lagi nulis reviewnya ini, Jerry notice kalau sekarang udah jam 11.32 malam nih. Seharusnya pilot udah mengumumkan kalau pesawat bakalan landing sebentar lagi. Jerry lalu memanggil pramugari dan bertanya, kok pesawatnya belum landing ya? Seharusnya kan udah sampai loh, apakah ada masalah? Pramugari pun menjawab dengan santai dan tenang. Dia bilang, oh tenang aja pak, pesawatnya sebentar lagi emang udah mau sampai. Sekarang ini pilot lagi sedang mempersiapkan pesawat dan mengkoordinasi dengan bandara di Miami untuk landing. Padahal yang sebenarnya terjadi, pilot dan co-pilot di ruangan kokpit itu lagi ada sedikit kendala. Kendalanya ini sebenarnya sedikit banget, tapi benar-benar vital. Jadi, sedikit informasi ya, pesawat penerbangan 40 ini memiliki 3 bagian roda. Satu di dekat sayap kanan, satu di dekat sayap kiri, dan satu di bagian depan atau hidung pesawat. Nah, pada saat pesawat mau landing, Bob, sang pilot itu menekan tombol di dashboard yang berfungsi untuk mengeluarkan roda pesawat. Pas dipencet, tombolnya aktif tuh, kayak berasa ada feedback. Tapi masalahnya, lampu di tombolnya itu nggak nyala. Yang padahal lampunya ini merupakan indikator dari kondisi roda pesawat. Kalau lampu di tombolnya ini nyala, artinya roda pesawat itu udah berhasil dikeluarkan, udah siap untuk landing. Tapi kalau lampu di tombolnya ini tidak nyala, artinya roda pesawat itu masih tersimpan di dalam badan pesawat dan belum siap untuk landing. Pas Bob sang pilot pencet, dia melihat kok lampunya nggak nyala. Karena nggak nyala, berarti kan rodanya belum keluar tuh, belum siap landing. Ya udah deh, Bob pencet lagi tombolnya. Tapi pas dipencet, lampunya tetap nggak nyala. Bob rada bingung nih, ini kok indikatornya lampunya tuh masih nggak nyala juga, padahal udah dipencet 2 kali. Situasi yang membingungkan ini berubah menjadi agak sedikit genting karena pesawatnya sekarang semakin lama semakin mendekat tuh ke bandara tujuan yang ada di kota Miami. Air Traffic Control atau ATC atau menara penerbangan yang ada di bandara Miami ini meradio dong pesawat penerbangan 401. Pas itu ATC ini nanya, halo pesawat penerbangan 401, apakah kalian sudah siap untuk landing? Bob lalu menjawab, well, kita belum siap untuk landing dikarenakan ada kendala nih dengan indikator roda pesawat. Aku tidak tahu apakah roda pesawat sudah siap digunakan untuk landing atau tidak. ATC lalu membalas, kalau begitu coba kalian otak-atik dulu dan cari tahu masalahnya di mana. Kita membutuhkan kalian untuk konfirmasi sebelum melakukan landing. Ya udah deh, Bob sang pilot itu mulai tuh menganalisa situasi. Pas ini dia berpikiran, ini kan pesawat baru, keluaran tahun ini loh. Gak mungkin lah kalau rodanya yang rusak. Pasti yang rusak itu adalah lampu bohlam kecil dari indikator tombol ini. Karena lampu bohlam kecilnya ini rusak, maka indikator dari kondisi roda pesawat itu jadi nggak jelas. Pas itu, Bob sang pilot beserta dengan Albert sang co-pilot itu kayak membongkar dan mengotak-atik tombol roda pesawat ini. Mereka menduga kayaknya lampunya tuh yang agak kendor tuh. Mereka kayak ambil lampunya, dia tiup, dia gitulah, digosok-gosok, lalu dipasangkan lagi dan berharap lampunya sekarang berfungsi. Tapi pas dipencet, tetap aja lampunya itu masih nggak nyala juga. Dicobain diotak-atik lagi, tapi tetap aja tuh masih nggak nyala lampunya. Dikarenakan lampunya nggak nyala-nyala, lagi-lagi Bob nggak tahu kondisi roda pesawatnya itu gimana. Pas itu Bob ngeri-ngeri sedap nih, karena dia nggak tahu juga apakah emang roda pesawatnya yang bermasalah
Atau hanya lampu kecilnya aja nih yang error. Dia juga nggak tahu kondisi roda pesawatnya sekarang bagaimana, karena Bob dan Albert itu dari tadi pencet-pencet otak-atik pokoknya gitu ya. Jadinya nggak keinget lagi tuh posisi roda pesawat tuh sekarang lagi di luar atau di dalam. Dikarenakan Bob nggak mau ngambil resiko, dia akhirnya menghubungi ATC lagi untuk memberitahu situasinya. Pas itu Bob bilang ke ATC kalau pesawatnya tuh dia kayak mau belokin dulu ya, jadi nggak jadi landing tuh sampai dia tahu persis kondisi dari roda pesawatnya. Bob juga bilang kalau dia bakalan memutar-mutarkan pesawat penerbangan 401 ini di dekat rawa yang ada di bandara sambil juga mencari solusi dari masalahnya. ATC mengkonfirmasi ini dan Bob beserta Albert membelokkan tuh pesawatnya ke sebuah rawa yang bernama Rawa Everglades. Setelah sampai di Rawa Everglades, Bob dan Albert kayak memutar-mutarkan pesawat, menyalakan autopilot dan mempertahankan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Begitu pesawat udah stabil, Bob dan Albert langsung fokus tuh ya mencari solusi dari lampu indikator roda pesawat. Dirasa udah berbagai macam cara dicoba tapi tetap aja nggak ada hasilnya, Bob akhirnya meminta pertolongan dari flight engineer yang bernama Donald yang duduk di belakangnya. Bob pas itu bilang, udah nih, lampunya kayaknya hopeless nih ya. Salah satunya cara supaya kita bisa mengkonfirmasi pasti kondisi roda pesawat adalah dengan cara melihat langsung kondisi roda pesawatnya. Nah, untuk bisa melihat langsung, Bob meminta Donald untuk turun ke bagian bawah pesawat. Jadi, di dalam kokpit, di lantainya itu ada semacam pintu kecil gitu yang bernama hellhole atau lubang neraka. Gua nggak tahu kenapa pintu atau lubang kecil ini tuh dinamakan lubang neraka, hellhole. Tapi ya udahlah, gue ngikut aja. Di dalam hellhole bentukannya tuh kayak ruangan sempit yang ada banyak banget mesin-mesin, kabel-kabel, panel kontrol, bahan bakar, pokoknya segala macam hal tentang teknis pesawat ada di sinilah. Nah, di salah satu dinding hellhole ada semacam lubang gitu yang berguna untuk mengecek langsung kondisi dari roda pesawat. Bob pas itu ya meminta Donald untuk masuk ke dalam hellhole, mengintip dari lubang untuk mengecek roda pesawatnya itu sekarang udah di dalam atau udah di luar. Ya udah deh, sebagai flight engineer yang baik, Donald dengan sigap turun ke dalam hellhole. Yang Donald tidak sadari adalah lubang ini ternyata emang beneran lubang neraka buat dia, pilot, dan seluruh penumpang pesawat penerbangan 401 ini. Pada malam yang sama, ada seorang pria bernama Robert Marcus dan juga sahabatnya yang kita sebut saja dengan Fulan. Mereka berdua lagi mancing tuh di sekitaran rawa Everglades. Pas itu mereka berdua lagi memancing ikan, katak, dan hewan-hewan yang ada di rawa menggunakan airboat. Buat yang belum tahu, airboat adalah sebuah perahu yang dikhususkan untuk perairan dangkal. Yang di belakangnya itu ada kipas gede banget lah. Pas lagi mancing gini, mereka berdua lagi nongkrong aja, ngobrol sambil minum bir, lagi santai-santai lah di atas airboat yang mengapung. Kondisi sekitaran mereka juga gelap tuh, minim cahaya banget karena mereka sadar kalau ikan atau hewan yang ada di rawa itu bakalan kabur ketika melihat cahaya. Pas lagi asik-asik mancingnya, tiba-tiba mereka berdua melihat sebuah cahaya kilat yang besar banget bergerak cepat ke arah depan mereka sekitaran 8 km dari tempat mereka berada. Lalu beberapa detik kemudian muncul suara ledakan terbesar yang mereka pernah dengar. Seketika juga muncul cahaya merah besar yang ngebuat gelapnya rawa Everglades berubah menjadi sore. Robert dan Marcus ini kepo dong, dan ya udah langsung siaga nih ya. Mereka menyalakan airboatnya dan pergi menuju ke sumber kejadian aneh ini. Setelah sekitaran 15 menit berperahu, Robert dan Fulan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Pas itu di hadapan mereka adalah pesawat besar yang terbelah menjadi beberapa bagian yang hampir juga terkubur di dalam lumpur rawa. Di sela-sela pesawat, Robert dan Fulan melihat ada banyak orang yang terluka, terjebak, meninggal, dan banyak lagi tuh yang udah mengapung di rawa. Robert dan Fulan bingung, pesawat apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Well, dugaan lo benar. Pesawat jatuh yang Robert dan Fulan lihat adalah pesawat dengan penerbangan 401. Pesawat yang dipiloti oleh Bob dan juga Albert. Jadi sekitaran 15 menit sebelum pesawat terjatuh, Bob itu kan lagi meminta tolong Donald untuk turun ke hellhole untuk mengecek langsung situasi dari roda pesawat. Pas lagi meminta tolong ini, ternyata posisinya Bob itu lagi kayak duduk di kursi pilot dan badannya lagi miring, lagi berbalik gitu ya. Nah, besar dugaan pada saat badannya lagi miring begini, salah satu kakinya Bob itu kayak menyenggol setir kemudi pesawat terbang. Senggolannya kecil ini itu mengakibatkan autopilot pesawatnya menjadi tercancel. Karena autopilotnya tercancel,
berarti pesawatnya lagi manual tuh, mesti dikendalikan langsung oleh pilotnya. Nah, karena senggolan kecil ini juga, pesawatnya itu yang tadinya terbang datar stabil, sekarang menukik sedikit banget. Saking sedikitnya, Bob dan Donald itu nggak begitu ngeh kalau pesawatnya itu lagi menurun. Penumpang pesawat beberapa ada yang sadar kalau pesawatnya itu makin lama semakin menurun. Tapi dikarenakan emang udah waktunya untuk sampai dan pemandangan di luar pesawat itu juga gelap banget, jadinya penumpang beranggapan kalau ini tuh emang lagi mau landing. Begitu Bob selesai meminta tolong ke Donald ya, begitu Bob mengembalikan badannya lagi untuk mengendalikan pesawat, pesawatnya ini itu tuh udah terjatuh mendarat paksa nyusruk di rawa-rawa Everglades. Begitu nyusruk, pesawatnya ini hancur terbelah menjadi beberapa bagian. Robert dan Fulan yang lagi ada di rawa dengan airboat langsung sebisa mungkin menyelamatkan penumpang dan kru pesawat yang sedang meringis kesakitan. Jadi ada orang yang selamat dan membutuhkan penanganan medis, tapi banyak juga orang yang langsung meninggal ketika pesawat penerbangan 401 nyusruk di rawa-rawa. Lalu sekitaran 15 menit kemudian, tim regu penyelamat dari kepolisian dan juga pemadam kebakaran semuanya berkumpul tuh di lokasi jatuhnya pesawat. Mereka semua melakukan evakuasi dan dari sini ditemukan bahwa ada 99 orang dinyatakan tewas dan 77 orang dinyatakan selamat. Bob sang pilot, Albert sang co-pilot, Donald sang engineer merupakan bagian dari orang-orang yang dinyatakan tewas. Sementara itu, beruntungnya Angelo, kru pesawat yang lagi nebeng, dan Jerry, orang yang mereview bagus penerbangan 401 ini, merupakan bagian dari orang yang dinyatakan selamat. Mereka berdua menjadi salah satu saksi hidup dari kecelakaan pesawat penerbangan 401. Setelah proses investigasi, ternyata kecelakaan pesawat ini itu tuh terjadi begitu cepat. Jadi, Bob sang pilot itu kan kayak sempat meminta tolong ke Donald sang engineer. Bob kayak miringin badan, ngobrol singkat, minta tolong ya bla 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 bla, dan miringin lagi badannya. Begitu Bob miringin lagi badannya, di hadapannya dia itu tahu-tahu udah ada tanah rawa-rawa dari Everglades. Bisa dibilang kecelakaan pesawat ini terjadi hanya kurang dari 5 menit aja. Walaupun begitu, ini bukanlah akhir dari cerita penerbangan 401. Untuk selanjutnya, gue akan menceritakan kisah nyata mengerikan tentang penampakan yang muncul setelah kecelakaan pesawat penerbangan 401. Setelah peristiwa tragis tersebut, maskapai dan seluruh pihak berwajib merilis sebuah pernyataan. Di pernyataannya ini disebutkan bahwa penyebab kecelakaan tragis di pesawat penerbangan 401 adalah murni human error yang terjadi karena kelalaian mengendalikan autopilot. Nah, ini rada aneh nih. Kan human errornya terjadi gara-gara kendala teknis. Kenapa jadi human errornya yang disalahkan? Well, usut diusut, ternyata memang benar lampu indikator roda pesawat itu mati. Tapi sebenarnya roda pesawatnya itu dipastikan aman dan berfungsi dengan baik. Rodanya ini sebenarnya bisa dengan sempurna dikeluarkan dan juga dimasukkan. Tapi gara-gara lampu yang error ini, Bob sang pilot itu menjadi bingung. Rodanya ini udah turun atau belum? Bob juga nggak mau gambling karena kalau dia nekat landing yang padahal rodanya belum turun itu kan resiko juga. Jadinya Bob berusaha menyelesaikan masalah dengan meminta Donald untuk melihat langsung kondisi roda pesawat. Sayangnya gara-gara itu juga dia sedikit menyenggol kemudi pesawat dan ujung-ujungnya pesawatnya menjadi terjatuh. Bisa dibilang sumber masalahnya itu sebenarnya adalah lampu bohlam indikatornya ini aja. Tapi pihak maskapai dan juga pihak berwajib menyatakan kalau penyebab jatuhnya pesawat adalah human error. Nah, dikarenakan tidak ada masalah teknis, makanya bagian-bagian tertentu dari bangkai pesawat penerbangan 401 yang tidak rusak boleh didaur ulang atau digunakan kembali. Ini bersifat legal ya. Logikanya begini nih. Ada nih beberapa mesin, kabel, atau part-part pesawat yang masih berfungsi normal dan selamat dari kecelakaan pesawat. Kebetulan juga mesin, kabel, atau part-part pesawat ini kalau beli baru itu harganya mahal. Daripada membeli ulang, mendingan partnya ini itu digunakan kembali untuk pesawat-pesawat maskapai Eastern Airlines yang lainnya. Lalu pada bulan Maret tahun 1973, 3 bulan setelah kecelakaan penerbangan 401, ada pesawat dari maskapai Eastern Airlines dengan kode penerbangan 318 melakukan take off dari New York ke Fort Lauderdale, Amerika Serikat. Pesawat yang digunakan di penerbangan 318 itu sama persis plek-ketiplek dengan pesawat penerbangan 401. Karena sama persis ya, diketahui ada beberapa bagian part pesawat 401 yang digunakan di pesawat penerbangan 318. Nah, dalam penerbangan 318 ada 2 pramugari yang bernama Jenny dan Dennis. Jenny dan Dennis ini bersahabat banget nih.
Mereka kebetulan selalu aja ditugaskan di penerbangan yang sama. Selepas pesawat penerbangan 318 take off, Jenny dan Dennis bangun tuh dari tempat duduknya. Pada penerbangan itu, Jenny dan Dennis ditugaskan untuk menyiapkan makanan dan snack untuk para penumpang. Jenny tuh bangun dari tempat duduknya dan langsung beranjak menuju ke lift, pengen ke bawah. Pas Jenny sampai di depan lift, dia melihat kalau lift yang satu-satunya ini itu juga lagi turun ke bawah. Jenny berasumsi bahwa Dennis ini udah turun duluan ke kabin bawah. Dikarenakan liftnya kecil dan kapasitasnya hanya untuk satu orang, jadi nunggu tuh lift yang ke bawah ini untuk naik lagi ke atas menjemput dia. Begitu liftnya udah di atas, Jenny pun masuk, menekan tombol lift dan turun ke kabin bawah. Pas Jenny sampai di kabin bawah, pintu liftnya kebuka. Ketika itu ya, Jenny tidak melihat keberadaannya Dennis. Jenny berpikiran, oh mungkin Dennis begitu turun dari lift, dia langsung masuk ke ruangan lounge kali ya. Jenny yakin dengan pikirannya karena dia juga punya feeling kalau dia merasa ada orang atau pergerakan gitu di ruangan lounge. Feelingnya itu ibarat kayak lo baru pulang ke rumah nih ya, lo buka pintu masuk tuh. Lo emang gak ngeliat ada siapa-siapa di ruang tamu atau di ruang keluarga. Tapi lo tahu persis karena lo merasakan ada feeling bahwa orang tua lo, kakak atau adik lo itu sedang ada di dalam kamar. Jenny yang masih normal aja ini melanjutkan tuh pekerjaan dia. Dia buka-bukain tuh kulkas, microwave, dan segala macamnya. Dia kayak mempersiapkan snack dan makanan untuk penumpang pesawat. Nah, sambil nyiapin makanan, Jenny kayak berusaha ngobrol dengan Dennis yang ada di ruangan lounge. Jenny pede tuh, punya feeling, punya sensasi kalau Dennis tuh ada di ruangan lounge. Tapi obrolan Jenny ini kayak nanya tapi jawab sendiri. Kayak, aduh capek ya jadi pramugari, lo capek gak sih? Gue merasa akhir-akhir ini jadwal penerbangan gue banyak banget nih, bla 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 bla. Pas lagi Jenny nyiapin makanan sambil ngobrol, dia mulai notice nih, ini kok obrolan gue gak ada yang direspon sama sekali sama Dennis ya. Gak ada respon sedikit pun. Jenny manggil tuh, Dennis, jawab atuh, kamu mah diem aja, ih tidur kah kamu? Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban dari Dennis. Jenny bingung dong, kenapa Dennis gak jawab gue? Ada masalah kah? Atau ada apa ini? Jadi di momen ini kayak kepikiran ide nih. Jangan-jangan Dennis di sebelah lagi ngumpet tuh, pura-pura nggak ada. Terus begitu gue samperin, dia kayak mau ngagetin gue. Wah, iseng banget nih Dennis. Ya udah deh, sebelum dia kagetin gue deh yang ngagetin dia duluan. Tapi satu sisi juga dia punya pikiran lain. Tunggu deh. Ini Dennis emang beneran ada di sebelah ruangan kan? Di ruangan lounge kan? Beneran ada dia kan? Jenny yang lagi nyiapin makanan mencoba-coba inget lagi tuh. Dia kayak oke, iya tadi pas mau turun ke lift kan gue ngantri dulu tuh. Kalau gue ngantri berarti ada orang lain selain gue yang ke kabin bawah. Orang yang punya kepentingan untuk ke bawah pada momen itu kan cuma Jenny dan Dennis. Jadinya seharusnya orang yang ada di lounge sekarang ini kan Dennis kan ya? Iya kan ya? Pada momen itu Jenny mulai ragu kalau yang ada di ruangan itu adalah Dennis. Jenny yang tadinya ngobrol sendiri, sekarang dia kayak diem aja, nggak berkata apapun sambil nyiapin makanan, sambil juga sesekali ngelirik ke arah pintu lounge. Jenny sekarang rada-rada berharap kalau Dennis bakalan muncul dari pintu dan ngagetin dia. Dia nggak apa-apa deh dikagetin Dennis. Setidaknya feeling atau sensasinya itu menjadi benar, jadi valid. Tapi begitu Jenny udah selesai siapin makanan, dia heran. Loh kok Dennis gak muncul nih ya buat ngagetin gue? Atau jangan-jangan yang ada di ruangan sebelah itu bukan Dennis tuh. Jenny yang tadinya normal sekarang jadi deg-degan karena ada kemungkinan orang yang ada di sebelah lounge, yang ada di ruangan lounge itu bukanlah Dennis. Jenny yang udah selesai menyiapkan makanan pelan-pelan tuh menghampiri sekat pintu lounge ini. Pas itu dia pegang handle pintunya dan pelan-pelan membuka pintu lounge. Pas dia lagi geser pintunya ini, dia kayak berharap, please Dennis, please ya, please kagetin gue aja, gak apa kok. Gue lebih pilih dikagetin sama lo daripada merasakan perasaan aneh ini. Begitu pintu terbuka, Jenny nengok duluan tuh kepalanya ke dalam lounge. Dan ternyata yang dia lihat adalah tidak ada siapa-siapa. Begitu Jenny tahu tidak ada siapa-siapa di lounge, dia langsung merinding sejadi-jadinya. Walaupun begitu, untuk memastikan lagi, Jenny memberanikan dirinya tuh ya. Dia merasa yakin bahwa di lounge ini itu ada orang lain selain dirinya. Wong tadi dia ngelihat ada orang turun ke bawah kok. Dia masuk ke dalam lounge dan perlahan-lahan dia periksa tuh seluruh sudut sofa dan ruangan. Begitu Jenny sampai di ujung lounge, begitu dia memastikan bahwa tidak ada siapapun di ruangan lounge dan dapur selain dirinya, dia merinding. Dia kayak berpikiran, kalau gue sendirian, kenapa gue merasakan ada orang lain di sini?
Jenny yang lagi di ujung lounge yang udah punya firasat gak enak banget itu pengen balik lagi ke kabin atas menggunakan lift. Tapi liftnya itu kan ada di ujung ruang dapur. Jenny mau gak mau mesti ngelewatin lounge, masuk ke ruangan dapur, dan masuk ke lift. Jenny yang jantungnya berdegup kencang karena was-was ini ya kayak pengen lari aja menuju lift, kayak sprint lah. Tapi dia juga takut nih kalau ternyata beneran dikagetin sama Dennis, kayak jump scare banget lah ini. Ya udah deh, Jenny mau nggak mau pelan-pelan tuh ya jalan mepet di pinggir ruangan lounge sambil sesekali waspada dengan seluruh hal yang ada di ruangan lounge. Begitu Jenny sampai di pintu yang memisahkan lounge dan dapur, Jenny melihat ke arah lift. Pas itu yang dia lihat adalah liftnya ini ternyata baru aja naik ke atas. Dan dikarenakan liftnya itu ada semacam jendela kecilnya gitu ya, Jenny bisa melihat sekelibat aja tuh ada pinggang si orang yang lagi naik ke atas lift. Menurut kesaksiannya Jenny, pinggangnya itu persis seperti pinggang pramugari yang menggunakan seragam maskapainya. Jenny yang udah merasa feelingnya nggak enak dan mulai panik, ini dia langsung lari tuh menuju lift. Pas itu dia pencet tombol lift berkali-kali supaya liftnya ini cepetan turun sambil juga sesekali melihat ke arah belakangnya. Begitu liftnya datang dan terbuka, Jenny langsung masuk, pencet tombol liftnya, dan liftnya pun ke atas. Pas liftnya ke atas, Jenny ternyata sempat melihat kalau di pintunya yang menghubungkan dapur dan lounge itu kayak ada kepala orang yang ngumpet balik lagi ya, kayak nggeser gitulah. Jenny yang deg-degan begitu liftnya sampai di kabin atas, dia langsung keluar dari lift. Karena terburu-buru ya, jadi sempat bertabrak bahu, bersenggolan gitu dengan pramugari lain yang bernama Margaret. Margaret ini kayak menangkap Jenny dan menurut kesaksiannya, Jenny mukanya tuh pucat pasi, keringet, panik, pokoknya kayak orang-orang yang bener-bener ketakutan lah. Margaret nanya dong, Jenny, kamu kenapa? Panik banget, pucat banget, ada apa? Jenny yang rada terbata-bata itu berusaha menjelaskan apa yang dia alamin. Tapi dia juga rada bingung jelasinnya gimana, karena dia sendiri nggak begitu paham apa yang sebenarnya terjadi. Pas lagi mau berusaha jelasin, ada lagi nih pramugari yang nyamperin Jenny, dan pramugarinya itu adalah Dennis. Pas itu Jenny kayak melotot bingung, kayak masih nggak paham nih dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jenny nanya, tadi kamu bukannya ke kabin bawah ya? Dennis pun menjawab, hah? Enggak kok. Begitu take off, aku ke penumpang dulu, ada yang butuh bantuan soalnya. Kenapa gitu? Jenny semakin bingung dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Selepas penerbangan, Jenny melaporkan apa yang dialamin ke pihak maskapai. Laporannya itu sempat dicatat dalam laporan resmi. Namun beberapa hari kemudian, laporannya itu dicabut dikarenakan menimbulkan kegaduhan di antara kru dan pegawai maskapai. Selain itu juga, Jenny dikenakan sanksi ringan karena dituduh telah menyebarkan berita bohong. Walaupun begitu, Jenny memberanikan diri untuk berbicara, membagikan pengalaman mengerikannya di forum majalah penerbangan dan koran lokal. Selain pengalaman Jenny, ada lagi nih pengalaman mistis yang dialami oleh kru dan juga pilot maskapai penerbangan Eastern Airlines. 1 tahun setelah kejadian mistis yang dialami oleh Jenny, pesawat maskapai Eastern Airlines dengan kode penerbangan yang sama yaitu 318 sedang boarding nih, mau take off ya dari New York menuju Miami. Pesawatnya kali ini adalah pesawat yang sama yang kemarin ditumpangin oleh Jenny dan juga menggunakan part pesawat dari pesawat penerbangan 401 yang mengalami kecelakaan. Pada saat boarding, pramugari senior yang bernama Sisi ini sedang menghitung jumlah penumpang yang sudah ada di dalam pesawat. Sekali dihitung, Sisi menemukan keanehan. Jumlah orang yang ada di dalam pesawat dengan daftar penumpang itu berbeda. Jumlah orang yang ada di dalam pesawat ternyata itu lebih banyak 1 orang. Ini aneh nih, karena seharusnya jumlah orang yang ada di pesawat dengan daftar penumpang itu seharusnya sama. Sisi hitung lagi tuh dari awal. Sekarang dari ujung belakang ya menuju ke ujung depan pesawat. Nah, pas sampai di depan, pas sampai di area first class, dia melihat ada orang duduk di kursi di pojok gitu ya, di paling depan. Sisi samperin dong penumpangnya ini, dan ternyata penumpangnya itu menggunakan baju pilot dari maskapai Eastern Airlines. Penumpangnya ini kayak menggunakan jas khas pilot gitu ya, lengkap dengan topi yang menutupi setengah mukanya. Sisi langsung paham kalau pilot ini kemungkinan adalah kru pesawat yang ingin nebeng menuju kota tujuan.
Seperti yang gue jelasin tadi, fenomena nebeng oleh kru pesawat itu udah hal yang lumrah di dunia penerbangan. Bedanya, dulu kru penumpang yang nebeng itu nggak perlu absen, nggak perlu konfirmasi ke pilot ataupun pramugari yang bertugas. Mereka kayak cek aja tuh ya, ada daftar kursi kosong nggak nih ya? Kalau ada, ya udah langsung masuk aja, nggak perlu check-in atau apalah. Sisi samperin tuh pilot yang lagi duduk di pojokan. Sisi kayak ingin menyapa dan mengkonfirmasi bahwa lo beneran pegawai di maskapai ini, bukan orang yang tipu-tipu pakai seragam pilot berharap bisa terbang gratis. Begitu disamperin, Sisi dengan sopan nanya, "Halo Pak, apakah Bapak ingin nebeng ke kota tujuan? Boleh tahu siapa namanya?" Anehnya adalah walaupun Sisi nanya balik, pilot yang nebeng itu nggak menjawab pertanyaannya Sisi. Pilotnya ini kayak diem aja ngelihat ke arah depan tanpa ada gerakan sedikit pun di tubuhnya. Lebih anehnya lagi adalah cara duduk pilot yang nebeng ini itu agak aneh. Dia kayak duduk tapi dia nggak mau senderan. Jadi duduknya tuh kayak badannya tegak gitu, kayak kaku banget. Sisi untuk kedua kalinya nanya dan lagi-lagi tidak ada jawaban dari pilot ini. Sisi yang sekarang rada bingung itu pergi tuh ke area pramugari dan bilang ke pramugari lainnya yang bernama Diana. Sisi bilang, itu di tempat duduk di pojok yang ada di first class itu tuh ada pilot yang mau nebeng tuh. Tapi pas ditanyain, dia nggak mau jawab sama sekali. Diana nggak mau ambil pusing, dan dia menjawab, kalau kayak gitu, mendingan lapor aja ke pilot yang sedang bertugas. Siapa tahu direspon. Ya udah deh, Sisi dan Dian itu pergi ke kokpit dan memberitahu pilot yang sedang bertugas. Diketahui pilot yang sedang bertugas ini bernama George. George yang diberitahu oleh Sisi dan Dian ini bilang, yaudah deh, gua aja yang nyapa. Siapa tahu kalau sesama pilot itu bakalan direspon. George pun bangun dari kursi pilotnya dan pergi meninggalkan Sisi dan Dian di kokpit. Begitu George sampai di area first class, dia langsung nunduk gitu mendekati ke arah pilot yang nebeng ini. George nanya, "Misi Pak, boleh tahu siapa namanya?" Lagi, nggak dijawab oleh pilot yang nebeng ini. Tapi begitu George nunduk ya, dan nunduknya tuh udah agak begitu dekat, dia langsung terpental karena dia kaget sendiri. Ternyata pilot yang sedang menumpang yang dari tadi ditanyain nggak jawab itu adalah Bob Love, pilot yang kecelakaan di pesawat penerbangan 401. George yang terpental ini bangun dan langsung berdiri ngibrit ke kokpit. Dia kayak ngasih tahu ke Sisi dan Dian bahwa pilot yang di situ tuh itu seharusnya udah meninggal. Sisi dan Dian ini makin bingung karena nggak masuk akal. Mereka bertiga pun buru-buru balik lagi tuh ke area first class, ke tempat duduknya si pilot itu. Dan ternyata pilot yang duduk di pojok area first class, pilot yang diketahui adalah Bob Love, pilot yang seharusnya diketahui sudah meninggal, ini sekarang entah menghilang kemana. Pilot George langsung memerintahkan Sisi dan Dian dan seluruh pramugari untuk mengecek ulang penumpang. Periksa satu-satu penumpang yang ada di pesawat ini, hitung kembali karena besar kemungkinan Bob Love atau orang yang menyamar menjadi Bob Love seharusnya masih ada di dalam pesawat ini. George yakin orang itu masih ada di dalam pesawat karena pintu pesawat udah ketutup kok, udah nggak mungkin bisa kebuka. Jadi orang itu nggak mungkin kabur. Anehnya, walaupun udah dicek berkali-kali penumpangnya, walaupun udah dicek di toilet, kabin atas, kabin bawah, pokoknya seluruh ruangan yang ada di dalam pesawat, Bob Love tidak ditemukan juga. Dan untuk pertama kalinya pada penerbangan itu, orang yang ada di dalam pesawat dengan daftar dari seluruh orang yang ada di pesawat, jumlahnya kali ini sama. Selain itu juga banyak cerita kru penerbangan yang lainnya yang melihat penampakannya Bob itu lagi duduk di kursi belakang pilot dan tiba-tiba aja menghilang lagi. Ada juga penumpang yang pernah duduk bersebelahan dengan Bob sang pilot, tapi pas ditanyain ke pramugari yang bertugas, pramugarinya bilang nggak ada tuh pilot yang duduk bareng dengan penumpang. Bahkan pada saat pesawat lagi maintenance, kru maintenance kayak pernah ngobrol dengan Donald sang engineer. Donald kayak ngasih tahu bahwa ada yang error nih di pesawat dan mesti segera dibenahi. Dan pas dicek ternyata emang bener dong ada error yang mesti dibenahi. Tapi lagi-lagi walaupun banyak laporan mengenai penampakan yang muncul di sekitaran pesawat yang menggunakan part dari pesawat penerbangan 401, laporan ini kebanyakan disangkal oleh pihak maskapai untuk menjaga citra perusahaan. Lucunya, walaupun maskapai menyangkal, mereka tuh kayak membongkar lagi tuh pesawatnya dan melepas part bekas penerbangan 401. Anehnya, begitu part ini dilepas, gak ada lagi laporan penampakan yang muncul di sekitaran pesawat.